Pernahkah Anda melihat tanaman Anda tidak sehat meski sudah disiram setiap hari? Mungkin rahasianya ada di air yang Anda berikan. Air bukan sekadar H2O. Menurut ilmu Emoto, air merespon energi dan kata-kata mengubah struktur kristalnya. Energi positif membuat kristal air indah yang lebih bermanfaat untuk menyehatkan tanaman kita. Cara membuatnya mudah. Gunakan air bersih, lalu berikan doa atau pikiran positif. Sesederhana itu. Hasilnya, tanaman lebih kuat, tahan hama, dan hasil panen lebih memuaskan. Yuk, coba rahasia air ajaib Emoto ini untuk tanaman Anda. Lihat sendiri keajaibannya. Nah, kepikiran gak sih kalau perasaan kita itu bisa mempengaruhi cara tanaman tumbuh? Nah, kali ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang menarik banget, yaitu konsep air ajaib. Eits, ini bukan soal sulap ya, tapi sebuah cara pandang unik tentang gimana niat baik kita mungkin bisa mengubah air yang kita siramkan ke tanaman. Yuk, kita selami bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Air. Mau itu tanaman atau tubuh kita, sebagian besar isinya ya air, antara 70–90%. Komponen yang sama inilah yang jadi fondasi kehidupan. Jadi, apa ya yang terjadi kalau kita bisa mempengaruhi elemen paling fundamental ini? Nah, ini nih yang bikin penasaran. Apakah air itu cuma sekedar molekul H2O yang pasif aja, atau jangan-jangan dia bisa nyimpen memori? Ada rahasia apa sih di dalam setiap tetesnya yang bisa kita pakai buat bikin tanaman kita jadi lebih subur? Ya, secara sains, kita semua tahu lah ya peran air. Dia itu kayak kurir yang ngangkut nutrisi dan jadi kunci buat fotosintesis. Tapi, gimana kalau ternyata ada peran lain yang nggak kelihatan? Sesuatu yang lebih dari sekedar kimia, tapi masuk ranah energi dan niat. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Ada seorang peneliti dari Jepang, namanya Masaru Emoto, yang mengajukan sebuah teori yang cukup radikal dan menantang cara kita mendang air selama ini. Penelitiannya seolah-olah membuka pintu ke sebuah kemungkinan yang benar-benar baru. Jadi, inti teorinya tuh simple tapi dalam banget. Air bisa merespons niat manusia. Emoto ngeklaim kalau pikiran dan kata-kata kita itu bisa mengubah struktur molekul air. Buat ngebuktiinnya, dia bikin eksperimen dengan motoin kristal air yang dibekukan. Dan hasilnya, wah, bikin heboh dan jadi perdebatan di mana-mana. Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi, niat positif kayak kata cinta dan terima kasih katanya bisa menghasilkan kristal yang cakep banget, simetris, kayak kepingan salju yang sempurna. Nah, di sisi lain, niat negatif malah menghasilkan bentuk yang kelihatan hancur dan gak beraturan. Visual ini jadi inti argumen Emoto, seolah-olah air itu mendengarkan kita. Dan poin kuncinya bukan cuma soal getaran suara loh, klaim Emoto itu jauh lebih dalam dari itu. Air seakan-akan bisa memahami makna di balik kata-kata. Ini kan sebuah gagasan yang revolusioner banget, yang menantang pemahaman kita soal kesadaran. Oke, sekarang coba kita tarik idenya lebih jauh lagi. Kalau air di dalam gelas aja bisa terpengaruh, terus gimana dong dengan air yang jadi isi dari hampir seluruh tubuh kita? Apa ya implikasinya buat kesehatan dan emosi kita sehari-hari? Sama persis kayak tanaman, kita ini kan makhluk yang basisnya air. Fakta ini bikin teori Emoto jadi, wah, personal banget ya rasanya, bener nggak? Kalau kita ikutin logikanya nih, artinya setiap pikiran dan kata yang kita ucapkan setiap hari mungkin secara konstan membentuk ulang air di dalam diri kita. Ini berarti cara kita ngomong sama diri sendiri bisa jadi punya dampak fisik yang nyata loh ke kesehatan dan kebahagiaan kita. Nah, sumber yang kita bahas ini ngasih analogi yang kuat banget. Ngerawat tanaman itu ternyata ada miripnya loh sama ngebesarin anak. Intinya sama-sama soal menumbuhkan kehidupan, pakai niat dan juga kata-kata. Dan ini bukan cuma asumsi. Untuk nguatin poin ini, kita bisa merujuk ke karyanya psikolog Ade Gunawan. Beliau menyoroti betapa dahsyatnya efek dari kata-kata yang kita ucapin ke perkembangan seorang anak. Prinsipnya tuh simple dan kena banget. Seorang anak yang hidupnya penuh dengan kritikan, ya ujung-ujungnya akan belajar untuk menyalahkan. Lingkungan verbal mereka itu yang membentuk cara mereka melihat dunia. Sebaliknya nih, kalau seorang anak dibesarkan dengan pujian, dia akan belajar untuk menghargai. Polanya jelas banget kan? Lingkungan verbal yang positif akan menumbuhkan hasil yang positif juga. Kamu mungkin mikir, oke, paham soal anak-anak, terus apa hubungannya sama tanamanku di rumah? Nah, disinilah sumber kita mencoba membangun jembatan yang nyambungin dua dunia ini.
Analoginya tuh begini, merawat dengan hati. Nggak peduli itu anak, hewan peliharaan, atau bahkan tanaman, idenya adalah niat yang tulus dan kasih sayang yang kita kasih itu bakal membuahkan hasil. Tanaman menurut pandangan ini bisa merasakan energi di balik setiap tindakan kita. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana sih caranya kita bisa bikin air ajaib ini di rumah? Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Tujuannya sebetulnya simpel banget. Sebelum nyiram tanaman, coba deh luangkan waktu sebentar. Daripada cuma asal siram, kita coba menanamkan niat yang baik dan positif ke dalam air itu. Prosesnya gampang kok, cuma 3 langkah. Pertama, coba kosongin pikiran dari hal-hal negatif sejenak. Kedua, fokus ke niat baik. Misalnya rasa syukur atau harapan supaya tanamanmu tumbuh subur. Ketiga, ucapkan niat itu, mau di dalam hati atau diomongin langsung ke airnya. Simple tapi sangat personal. Dan kamu bisa terapin ini ke semua aktivitas merawat tanaman yang pakai air loh. Waktu nyiram, ngasih pupuk cair, atau nyemprotin daun. Ini soal mengubah setiap rutinitas jadi sebuah momen yang penuh niat baik. Terus tujuannya apa? Nah, menurut gagasan ini, dengan konsisten melakukan hal ini, kamu bukan cuma lagi nyiram tanaman, tapi juga ngasih energi positif yang bisa bantu tanamanmu jadi lebih kuat dan lebih sehat. Jadi, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Nanti, pas kamu mau nyiram tanaman lagi, coba dia berhenti sejenak. Pikirkan energi apa yang kamu bawa saat itu. Kira-kira apa yang bakal kamu katakan ke airmu? Coba dipikirin ya. Terima kasih sudah menyimak bahasan kali ini.